Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di program Mutiara Sehat dengan Rumah Sakit Mata Fatma. MTV bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata Fatma memberikan informasi tentang kesehatan mata tentunya. Dan kali ini dengan tema perlunya informasi riwayat penyakit sebelumnya dan riwayat pengobatan. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa, seorang apoteker ini, aduh mengingatkan pada ibu saya nih, dengan Bu Yuyun Sri Wahyuni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ika. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Walaupun agak sedikit ngos-ngosan ya Bu. Yang jelas, riwayat penyakit atau perjalanan penyakit yang diderita pasien sangat penting untuk dokter mengetahui. Iya, betul sekali. Untuk bisa lebih mengenali pasien yang dihadapi betul dan sekali. penyakit yang dideritanya. Betul Begitu nggih? Bu, ya, betul. Monggo silahkan Bu. Ya. Kenapa kami mengambil tema seperti ini, itu juga pengalaman dari di lapangan ya. Tidak semua pasien itu mudah untuk digali. Jadi pasien kan kalau ke dokter itu kan mesti ada tujuan ya. Tujuannya tentunya untuk mengobati dari sakitnya. Tapi kadang dokter atau tenaga medis lainnya itu tanya ke pasien, itu kan tujuannya untuk supaya terapi yang diberikan dokter itu sesuai dengan penyakitnya dan tidak memberikan efek yang lain yang tidak sesuai tujuan terapinya. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan tenaga kesehatan, biasanya mulai dari depan ya itu sudah ditanyakan. Misalnya ada riwayat penyakit sebelumnya, diabetes atau apa, asma seperti itu, hipertensi ya, atau punya riwayat penyakit lambung seperti itu, atau lebih kronis yang lainnya. Iya, riwayat penyakit kronis lainnya. Itu tidak semua pasien itu bisa mengungkap riwayat kesehatannya. Apalagi pasien-pasien menular dan ditemani oleh keluarganya ya, apalagi keluarga tidak satu rumah seperti itu seringkali ditemukan kita kadang tidak mungkin bertanya langsung ke pasiennya, mungkin pasien karena sepuh ya, akhirnya bertanya dengan keluarganya yang minim informasi. Iya, yang minim informasi atau malah mungkin diantar oleh tetangganya, bisa jadi seperti itu. Akhirnya kami tidak bisa menggali informasi secara maksimal. Nah, ternyata setelah dokter memberikan obat dan sudah sampai ke farmasi, farmasi telah memberikan obat sesuai dengan resep. Besoknya, nggak usah besoknya malamnya atau besoknya, baru kami farmasi itu dihubungi oleh pihak pasien atau keluarganya. Itu sering durasinya? Iya, karena saya sendiri mengalami itu, saya anggap sering seperti itu. Termasuk riwayat kehamilan, riwayat menyusui. Jadi pasien itu datang ke dokter entah karena apa, lupa kalau kondisi dirinya itu sedang hamil, sedang menyusui seperti itu. Setelah obat diberikan, setelah obatnya diminum 1 hari 2 hari, baru menghubungi farmasi bahwa saya hamil. Nah, seperti itu. Atau saya menyusui, atau saya baru tahu kalau saya hamil, seperti itu kan bisa jadi. Mungkin saat dia periksa dia tidak menyadari dirinya hamil. Setelah diberi obat, beberapa hari kemudian mungkin kok merasa nggak enak, tes positif, baru menghubungi kami. Seperti itu. Nah, kejadian-kejadian seperti itu yang saya ambil di tema ini. Untuk menyadarkan masyarakat, tolong kerjasamanya apabila petugas kesehatan untuk tujuan tujuan terapi yang maksimal dari dokter itu tolonglah dibantu untuk bisa menjelaskan kondisi pasien yang sebenar-benarnya, tidak ada yang ditutupi seperti itu. Memang pada dasarnya kalau ngomongin jujur penyakit itu mungkin kita nggak bisa juga bernegatif thinking ke beliau-beliau, karena kadang nanti kalau aku sakit begini nanti suruh begini kan, kadang mau yang sepuh begitulah begitu deh. Nah, tapi sebenarnya Bu, mohon maaf,
riwayat penyakit. Iya. Seberapa penting sih Bu sebenarnya kita harus mengetahui, atau dokter kalau bukan dokter mengetahui untuk akhirnya ada resep? Iya, seperti itu. Ini ya, misalnya pasien ada riwayat penyakit, indikasi gangguan pada mata misalnya ya. Okay. Ini apabila pasien ini tentunya dokter atau perawat di ruang pemeriksaan tentu akan bertanya, punya riwayat sakit apa, mungkin asma, asma. Nah, ada beberapa obat-obat yang kontraindikasi dengan penyakit asma, seperti itu. Jadi kalau misalnya dokter dapat informasi bahwa pasien ini mempunyai riwayat penyakit asma, tentu akan menyesuaikan obatnya. Ada takaran tertentu mungkin begitu? Bukan, jenis obatnya beda. Iya, jenis obatnya beda. Jadi nanti akan dipilihkan obat yang sesuai dengan kondisi penyakit sebelumnya. Jadi pihak pasien, dari sisi pasien tetap aman terhadap penyakit yang sebelumnya. Dan untuk penyakit yang diderita sekarang itu bisa mendapatkan terapi yang maksimal tanpa menimbulkan efek yang lain yang disebut efek samping obat, seperti itu. Ya. Informasi seperti ini harus benar-benar disosialisasikan, mungkin begitu nih Bu. Karena nggak boleh takut. Kita tuh kalau ngomong sakit itu bisa diobati kok ya Bu ya. Itu sebenarnya bisa. Nah, kalau begini Bu, dinyatakan sakit, riwayat penyakit, ada durasinya kah atau berapa lama misalnya? Beliau mengidap sakit mah atau asma gitu. Itu tahun kemarin. Tapi ketika tahun ini memeriksakan mata, beliau merasa saya sudah nggak pernah kumat kok. Nah, ini adakah durasinya atau bagaimana Bu untuk pemeriksaan riwayat kesehatan? Memang ada beberapa penyakit yang kita anggap penyakit kronis atau akut ya. Kronis itu penyakit yang diderita lama ya, derita lama, dan yang bersangkutan pasien sendiri selalu menggunakan obat tersebut ya. Atau akut, dia mendadak misalnya muncul tiba-tiba seperti itu akut ya. Nah, untuk pemilihan dari obat itu juga kami akan mempertimbangkan faktor kronisnya dan juga faktor akutnya. Itu nanti ada perhitungan sendiri dan pemilahan obat tersendiri, seperti itu. Jadi dokter tidak mudah. Kadang dari dokter pun nanti akan konsultasi ke farmasi untuk memilahkan obat yang tepat, seperti itu. Jadi harapannya penyakit pasien itu juga sembuh, tapi tidak mengganggu atau menurunkan kondisi penyakit yang derita sebelumnya, atau menimbulkan penyakit yang lain, seperti itu. Iya. Berarti kalau ngomongin sudah sembuh apa belum, tetap harus dicek lagi. Iya, untuk definisi sembuh itu sebenarnya itu tidak mudah ya. Makanya kenapa dokter itu memberikan waktu, menyarankan untuk kontrol, seperti itu. Iya. Walaupun tidak sakit pun orang yang merasa sehat harus kontrol ya Bu. Saya tuh kalau udah ibu saya bilang setahun sekali paling nggak kamu terus check up. Itu mungkin buat kita sendiri bisa, ya. Usia-usia tertentu, usia 40 tahun ke atas itu kan juga sudah waktunya untuk melakukan pemeriksaan general check up ya. Jadi dari situ kan kita akan tahu kondisi tubuh kita itu ada apa. Jadi kalau kita nggak ada salahnya kalau kita seperti itu. Jadi nanti kalau suatu saat ya kita kan tidak minta kita sakit ya. Dengan tahu kondisi tubuh kita, jadi dokter akan lebih bisa memilih yang terbaik untuk diri kita, seperti itu. Betul itu Bu Yuni, aduh bener memang kalau ngomongin tentang obat ya kan, kalau udah obat tuh resep itu memang ada perhitungan, nggak hanya serta-merta pihak farmasi atau ibu sebagai seorang apoteker memberikan resep begitu Bu ya. Apalagi kadang ada beberapa obat atau resep yang ini harus rekomendasi dokter. Betul begitu sekali. Ya Bu ya, itu benar-benar harus dituruti atau diperhatikan mungkin begitu. Betul. Kenapa ada obat-obat yang diberi tanda harus dengan rekomendasi dokter, yaitu dari pertimbangan itu masalah medis dari si pasien sendiri dan indikasinya juga harus jelas, seperti itu. Karena obat itu bagaimanapun juga adalah bahan kimia yang akan masuk ke dalam tubuh dan akan memberikan suatu efek. Efek itu apakah efek itu sesuai dengan penyakitnya atau efek yang tidak sesuai dengan yang
penyakitnya atau efek yang tidak diinginkan. Iya, itu namanya betul. efek samping obat. Iya. Nah, seperti itu. efek sampingnya ini loh. Nah, Tapi seperti sebenarnya itu. bisa kok diatasin kalau kita bisa jujur gitu ya, kepada dokter dan juga kepada Jangan farmasi. takut dengan Nggak usah takut. dokter, jangan dianggap kok banyak pertanyaan. Misalnya kita masuk rumah sakit, ada suatu rumah sakit yang saklek ya, dari depan itu sudah dari pendaftaran sudah ditanya riwayat sakit, apakah ada riwayat alergi obat. Kalau itu pasti selalu seperti itu, ada ditanya kehamilan, ada menyusui. Nanti setelah masuk di ruang dokter akan ditanya lagi. Nanti setelah di farmasi nunggu obat, Tanya atau lagi. konsul obat, akan ditanya lagi. Itu mohon tetap patuhi atau jawab pertanyaan yang diberikan oleh petugas kesehatan, itu demi keamanan dari si pasien sendiri. Nah, seperti itu. Demi kita sendiri, bukan Iya, demi betul orang sekali, lain. betul ya Bu ya. sekali. Dan pertanyaan itu sebenarnya nggak nakutin kok. Menurut saya, kalau saya pun merasa, nah gini, maaf ya Bu ya, untuk Rumah Sakit Mata Fatma. Iya, betul. Pertanyaan-pertanyaan itu selain di depan mungkin saat pemeriksaan, sampai pemeriksaan dokter saat sakit matanya, sampai farmasi juga dipertanyakan. Juga dipertanyakan. Ini juga saya sampaikan juga. Apabila si pasien itu berobat di rumah sakit yang sama, itu insya Allah dari si pasien sendiri, si pasien itu sendiri akan mendapatkan obat yang tepat. Karena segala riwayat sakitnya, riwayat obatnya, ada tercatat semua. Bagaimana dengan pasien yang suka ganti-ganti dokter? Testing, nah, seperti itu. Ini tester. Nah, makanya nyoba sini aja deh. Bahaya. Nah, itu yang riwayat kesehatannya tidak tercatat, atau mungkin ada yang lupa untuk diungkapkan si pasien, atau mungkin petugas kesehatan juga lupa untuk menanyakan. Nah, ini yang kadang juga perlu kerjasama juga dari pasien dan keluarganya, mungkin dengan kesadaran sendiri mengungkapkan riwayat penyakitnya, riwayat kesehatannya, seperti itu. Seperti itu. Jangan main coba-coba kalau soal kesehatan sih, menurut saya ya. Kalau di Rumah Sakit Mata Fatma ya sudah di situ saja, jangan kemana-mana, karena bukan berarti apa-apa ya Bu ya, lebih enak untuk rekam medis. Nah, kata-kata rekam medis. Ibu, yang dimaksud rekam medis itu pada dasarnya apa sih Bu? Ya, rekam medis itu kan isinya adalah catatan segala catatan yang ada identitas dari pasien sendiri ya. Mulai dari hal-hal yang umum ya, tensi mungkin begitu bukan ya? non medis malah ya, itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan si pasien. Mulai dari tempat tinggal dan lain. Jadi catatan segala identitas pasien dari kesehatan maupun sisi non kesehatannya, seperti itu. Karena semua catatan itu dari mulai masuk sampai keluar ya, jadi yang medis maupun non medis. Karena semua informasi yang ada, jangan dipandang kok itu non medis, kok ditanya alamatnya, kerjanya di mana, itu untuk apa? Karena itu mempengaruhi terapi juga, seperti itu, mempengaruhi ini masuknya penyakit itu dari mana, gitu ya Bu, bisa sumber ya, penyakit itu dari mana, itu bisa digambarkan dari rekam medis, lingkungan tempat tinggalnya yang tercatat, misalnya tinggal di daerah pabrik ya, seperti itu, kok dia menderita asma, seperti itu, bagaimana terapinya, gitu. Itu kan terekam semua dalam rekam medik, dan nanti perjalanan obatnya, apakah obat ini bisa sesuai atau tidak. Apabila ternyata obat ini tidak maksimal terapinya, nanti kan sama dokter akan dipertimbangkan untuk berubah lagi atau ditambahkan apa. Jadi semua perjalanan, catatan perjalanan si pasien itu terekam ya, terekam di dalam namanya rekam medik itu. Beda antara riwayat penyakit dengan rekam medis, jangan salah di sini. Istilah kesehatan ini harus kita informasikan terus nih. Nah, bagaimanakah riwayat penyakit? Apakah bisa dipengaruhi dari riwayat faktor genetika keluarga?
Kembali lagi bersama saya Ika dan Bu Yuyun, masih spesial edisi Mutiara Sehat dengan Rumah Sakit Mata Fatma, tentang bagaimana pentingnya informasi riwayat penyakit, ya Bu ya. Sebelum iklan tadi saya ingin membahas tentang, Bu, riwayat penyakit ini apakah sebenarnya bisa dipengaruhi sih Bu dari riwayat faktor genetika keluarga? Monggo silahkan. Ada beberapa penyakit yang bisa dipengaruhi dari riwayat genetika. Salah satunya yang paling sering dialami adalah asma, seperti itu. Nah, ini lagi-lagi di dalam, saya kembali ke dalam rekam medik ya. Nah, itu nanti akan ada juga catatan tentang riwayat penyakit keluarganya. Jadi bisa jadi asma ini muncul dari mana? Apakah muncul dari mungkin dari keluarganya atau mungkin dari lingkungan, seperti itu. Nah, juga penyakit-penyakit yang lain pun juga ada yang berdasarkan dari riwayat genetikanya, seperti itu. Itu pengaruh juga ya Bu untuk mohon maaf, Rumah Sakit Mata Fatma otomatis kan segala macam bentuk penyakit pada mata. Nah, hal itu menjadikan salah satu patokan ya Bu untuk Rumah Sakit Mata Fatma ya, rekam medis ya, sangat ya Bu pengaruh ya? Enggak hanya di Fatma saja, di rumah sakit lain pun juga rekam medik itu adalah hal yang wajib ya. Satu harus lengkap gitu ya. Wajib. Nah, seperti itu. Pasien kan berobat itu kan harus jelas mungkin gitu ya. Harus harapannya pasien itu berobat itu sembuh, bukan muncul penyakit lain. Betul. Jadi kalau misalnya sudah minum obat ternyata dia jadi sesek, ada sesuatu atau gula ini darahnya naik, ya, atau tensinya malah naik, atau udah terjadi bleeding, atau seperti apa. Aduh, minta-minta ya, naudzubillah. Atau mahnya yang apalagi riwayat mah ya. Nah, seperti itu kan tentunya kan pasien tidak mau seperti itu. Betul. Nah, jadi bila perlu riwayat penyakit keluarganya dalam satu garis keturunan, sebutkan aja. Bisa jadi salah satu dari penyakit itu sekarang dia akan muncul secara genetik, seperti itu, menurun seperti itu. Jadi intinya mungkin perlu digarisbawahi, jujur aja lah gitu ya. Jujur seperti itu. Jujur aja, biar aja. Nanti dokter enak untuk memberikan resep dan pihak farmasi enak banget gitu untuk bisa komunikasi ya dengan dokter ya Bu. Seperti itu. Nah, tadi kita ngomongin tentang riwayat penyakit, ngomongin tentang rekam medis. Kalau yang dimaksud dengan riwayat pengobatan ini apa toh? Riwayat pengobatan itu adalah obat yang sebelumnya pernah atau sedang digunakan oleh pasien tersebut. Ya, pernah tuh maksudnya dia sudah habis ya, atau sedang digunakan sampai saat dia berobat ke dokter tersebut, itu masih digunakan. Itu termasuk riwayat pengobatan. Jadi dibawa gitu ya? Awalnya memang pasien tidak perlu membawa ya, tapi nanti pada saat ke farmasi biasanya kita ingatkan, misalnya pasien tidak bisa menjelaskan obat apa sih yang digunakan, monggo dibawa aja, atau hubungi saya bisa. Kalau pengalaman mengurusi nenek sama datuk saya itu, saya inget banget ketika ngomong riwayat pengobatan, obat-obatnya itu kalau nyobek itu Bu, ya bukan di atasnya, tapi disobek di depannya, jadi namanya masih ada. Ya betul. Biar tidak lupa dengan namanya, gitu. Jadi ketika periksa ke dokter, kebetulan ke rumah sakit lagi atau kontrol, dibawa semua, yang kosong-kosong juga dibawa. Tapi itu salah satu mungkin bisa mengingatkan kita sendiri, kita nggak tahu namanya Bu ya. Iya betul. Tapi nanti pas kita bantu ya, kami paling tidak akan dari menggali riwayat penyakit sebelumnya dan obat yang diterima dari dokter tersebut, dokter sebelumnya, kami akan bisa mengira-ngira ini obat apa sih, seperti itu. Paling enggak ada sebagian besar yang kami bisa mengira-ngira obat apa yang sedang digunakan, seperti itu, supaya nanti apabila kami menerima resep dari dokter ya, terus kami, itu namanya rekonsiliasi ya, kita bandingkan, oh dokter kok memberikan obat analgesik atau anti nyeri lagi, padahal sebelumnya sudah. Nah, itu kan bisa kami atur mana anti nyeri yang terbaik, yang sesuai dengan indikasi yang sekarang. Nah, untuk yang sebelumnya apa yang harus dilakukan? Apakah itu bisa jangan digunakan dulu, pakai yang sesuai dengan indikasi sekarang atau seperti apa. Jadi akan kami bantu
seperti itu. Apabila pasien terkeluarga pasien care dengan obat yang digunakan sebelumnya, termasuk obat yang pernah digunakan dan sudah tidak ada, tetapi memberi efek yang tidak mengenakan bagi pasien atau efek samping obat. Itu jadi catatan tersendiri di kami, seperti itu. Efek samping itu kan bisa efek samping berupa efek samping yang mungkin gatal biasanya, setahu saya itu gatal ya, Bu. Nah, itu efek samping yang bisa seperti yang diprediksi atau efek samping yang tidak diduga. Yang efek samping yang bisa diprediksi itu seperti minum obat, nyeri kok sakit ya lambung saya. Nah, pernah itu saya. Ya. Atau minum obat itu kok pusing ya, seperti itu. Atau jantung berdebar, seperti itu. Ya. Itu termasuk tapi obat bukan minum obat di dekat siapa ya terus berdebar, jangan sampai seperti itu. Nanti saya nggak bisa menduga. Beda. Nggak bisa menduga penyebabnya obat yang mana, seperti itu. Dekat sama ayang atau karena minum obat gitu. Ya. Terus obat-obat yang menyebabkan yang efeknya tidak dapat diprediksi, itu seperti istilahnya alergi obat ya. Salah satu ciri yang gampang sekali itu tiba-tiba keruam kulit, gatal, atau bengkak di daerah mulut, daerah sekitar mata, gitu kan. Seperti itu, genitalis, di daerah genitalis itu juga mungkin bengkak, seperti itu. Itu jadi catatan khusus di kami. Ya, walaupun itu pernah terjadi lama dan sudah diterapi oleh dokter yang sebelumnya dan sembuh, jangan dianggap bahwa itu tidak apa-apa. Itu jadi catatan kita bahwa pasien tersebut pernah ada riwayat alergi obat, dan dokter yang hari itu sedang dikunjungi tidak akan merasakan obat yang sama karena faktor risikonya seperti itu. Lagi-lagi komunikasi kepada dokter itu wajib hukumnya. Wajib sekali. Lebih baik proaktif aja, nggak apa-apa. Mungkin kalau lebih bagus seperti itu. Ya, jangan sampai nunggu dokternya bertanya. Mungkin ya, gitu ya, bisa Bu, jadi ya? Boleh seperti itu. Tetap kewajiban kami rumah sakit tenaga kesehatan itu akan menggali informasi dan berulang, tidak hanya sekali, mulai dari depan sampai menerima obat di farmasi tetap akan kami gali, seperti itu. Berarti itu termasuk penelusuran riwayat penggunaan obat. Iya, begitu betul ya, Bu, sekali. ya? Dari awal sampai akhir. Mungkin kalau ngomongin tentang Rumah Sakit Mata Fatma dengan riwayat penggunaan obat pasien nih, Bu. Biasanya penderita pasien mata yang seperti apakah yang agak sedikit ribet dengan hal seperti ini, Bu, di kasus-kasus di sana? Mungkin ada ya, ini pengalaman saja nih, karena kita kan nggak ngerti, pasien itu kan macam-macam. Iya, sebenarnya secara umum itu kalau dari sisi penyakit itu terhadap hubungan sama obat, pengguna obat itu sebenarnya yang paling sedikit kami harus berhati-hati dan ekstra itu penyakit yang pasien yang mempunyai banyak riwayat penyakit seperti diabetes, diabetes dengan gangguan ginjal, termasuk ada hipertensinya, seperti itu. Itu kami ekstra hati-hati. Mulai dari obat tetesnya atau mungkin obat minumnya. Obat tetesnya beda ya, Bu? Sampai obat tetesnya beda? Obat itu jadi termasuk misalnya dia ada diikuti dengan peningkatan tekanan intraokular ya, seperti itu. Nah, apakah itu dia ada riwayat hipertensi atau gangguan jantung misalnya ya? Obat tetesnya akan berbeda, walaupun nanti tujuan terapinya sama. Misalnya untuk peningkatan tekanan bola mata, kan tujuan terapinya menurunkan atau menstabilkan tekanan bola mata. Akan dipilihkan obat tetes mata yang sesuai, karena obat itu kan berbagai macam dengan tujuan yang sama, tapi menyesuaikan karakter dari kesehatan si pasien sendiri, seperti itu. Jadi tidak asal. Ya, Rumah Sakit Mata Fatma tidak akan asal memberikan resep, walaupun mungkin sama-sama sakit matanya, begitu ya, Bu? Iya, betul. Tapi dengan resiko yang berbeda, dengan mungkin pasien A dengan ada diabetesnya, dengan pasien B yang hanya sakit mata, walaupun matanya sakit mata sama, tetap diperhatikan, direkomendasikan dengan obat yang sesuai. Iya, betul, sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter kembali lagi. Lagi-lagi dokter di sini. Lagi-lagi harus diperiksa melalui dokter. Jadi
untuk penggunaan obat. Lagi-lagi pesan saya di sini, hati-hati terhadap penggunaan obat, apalagi obat-obat yang harus direkomendasikan oleh dokter, atau bisa jadi konsulkan dulu ke apotekernya, seperti itu. Apabila dia perlu dikonsulkan ke dokter atau pemeriksaan dokter, nanti akan kami arahkan, seperti itu. Nah, itulah Rumah Sakit Mata Fatma. Itulah Rumah Sakit Mata Fatma. Jadi nggak cuma berobat begitu ya, kita bisa mengkomunikasikan apa yang diderita, seperti riwayat penyakit, riwayat pengobatan, bahkan sangat menomorsatukan rekam medis. Rekam medis itu wajib di hukumnya. semua rumah sakit, mungkin wajib, tapi sangat membantu. KTP gitu bagaimana mungkin ya, sama dengan KTP yang harus dibawa itu kemana-mana. Oke. Nah Bu, kalau mungkin tadi kita Ibu bahas soal alergi, mulai dari ruam-ruam, tadi Bu ya gatal-gatal, saya pun pernah mengalami pusing, saya pernah jadi saya seperti itu. Nah kalau untuk obat sakit mata nih Bu, baik tetes maupun yang dikonsumsi, biasanya yang terjadi untuk alergi apa Bu biasanya untuk pasien? Ada beberapa obat. Untuk efek alergi itu kita tidak hanya kejadiannya tidak hanya dari obat telan saja ya, bisa dari obat-obat topikal. Topikal itu maksudnya yang tidak melalui mulut ya. Misalnya diteteskan, dioleskan, itu bisa menyebabkan alergi obat. Tetes mata itu juga bisa beberapa pasien memberikan efek alergi obat. Misalnya kita bisa kelihatan ya. Misalnya yang sakit yang kanan, kita teteskan kanan, ternyata besoknya atau saat itu beberapa jam kemudian bengkak. Nah, itu waspada ya, itu bisa jadi salah satu ciri alergi obat tersebut. Nah, alergi itu juga bisa dari obat, tuh bisa dari bahan aktifnya si obat sendiri, misalnya diteteskan pengandung antibiotik ya, tapi bisa jadi dari bahan pembawa obat itu sendiri. Ya, obat itu kan seperti kita masak sayur ya, sayur bayam itu kan tidak hanya bayam aja, ada garamnya, ada gulanya dan lain-lain, sama seperti obat. Nah, dari situ, dari monitoring itu nanti farmasi akan membalikan ke dokter, kita informasikan, dokter pasien ini muncul ciri alergi obat terhadap obat ini, mohon bisa dipertimbangkan untuk substitusinya atau penggantinya. Nah, nanti dari farmasi mencoba untuk menggali penyebabnya apa, apakah dari bahan aktifnya atau dari bahan pembawanya, seperti itu. Itu sangat detail ya Rumah Sakit Mata Fatma ya, memberikan informasi. Ini servis levelnya Rumah Sakit Mata Fatma di sini. Tidak hanya kenyamanan pasien dalam memeriksakan penyakit matanya begitu ya, difikirkan sampai sedetail itu begitu. Aduh. Ini yang jelas kalau untuk pengaruh secara vital kepada penyakit mata sebenarnya apa sih kalau salah obat? Nah, jangan kemana-mana saat tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan Bu Yuyun di Mutiara Sehat spesial edisi dengan Rumah Sakit Mata Fatma. Sebelum iklan kita ngobrol tentang penting loh riwayat pengobatan, penting loh riwayat penyakit gitu ya. Kata-kata yang diulang-ulang, tapi itu penting sekali. Dan penting lagi adalah rekam medis. Jadi jangan malu, jangan bohong bahkan Bu ya tentang bagaimana keadaan kita, keadaan kesehatan kita, karena di situ nantinya akan berpengaruh, akan tercatat semua. Nah, akan berpengaruh kepada proses pendeteksian ya Bu, terapi juga untuk penyakit setelahnya, begitu Bu ya. Takutnya ada kemunculan penyakit baru hanya gara-gara tidak jujur gitu Bu ya. Bisa jadi. Tuh, agak sedikit mengerikan sebenarnya. Makanya jujur aja lah. Nah, sebelum iklan saya bilang sama Ibu, Bu, sebenarnya apa pengaruh secara vital kepada penyakit mata sebenarnya ketika tidak berbicara secara gamblang mengenai riwayat kesehatan? Nah, itu monggo silakan Bu.
Bicara dengan penyakit mata ya, itu tujuan terapinya itu juga bukan hanya kesembuhan di penyakit matanya sebenarnya. gitu. Efek yang paling riskan terjadi yang tidak diharapkan apabila tidak ada keterbukaan di situ, ya, itu bisa sampai ke apa namanya, nyawa ya, bisa jadi ya, Bisa ya, Bu? bisa jadi. Itu salah satunya di efek anafilaktis ya, seperti itu dari pemakaian obat yang tidak di Sesuai kadarnya mungkin begitu. bukan, jadi pasien tidak menyebutkan bahwa saya alergi ini, seperti itu. Nah, jadi kita berbicara mata di sini karena obat mata itu tidak cukup hanya secara topikal aja ya. Itu juga dibantu dengan obat minum. Jadi harus berbicara secara kompleks ya, seperti itu lagi-lagi. Jadi jangan dianggap bahwa saya dulu alergi karena obat minum. Ya. Beranggapan bahwa terapi sakit mata hanya perlu diobati dengan obat tetes mata aja, menduga seperti itu. Bukan, pemirsa. Diingatkan indikasi sama Bu tertentu, contohnya penyakit infeksi berat ya, itu malah obat minumnya itu juga ada beberapa macam ya. Kadang pasien itu juga kesulitan, gimana Bu ini cara saya pakai, tetesnya juga ada beberapa macam, gimana saya ini harus pakai. Nah, apabila si pasien sendiri tidak mengungkapkan apa yang pernah terjadi di pemakaian obat yang sebelumnya, nah itu bisa fatal di pasien itu sendiri. Kan kita tidak ingin hal tersebut terjadi seperti itu. Nah, tapi jangan khawatir ya, yang penting kerjasamanya aja. Kami di Fatma itu mulai dari awal, dari pasien masuk ke ruang dokter dan kami sampai di farmasi, tetap akan kami ingatkan, kami gali lagi. Nah, seperti itu. Dan apabila muncul informasi baru, kami konsulkan saat itu juga ke dokter. Jadi akan dirubah terapinya oleh dokter. Seperti itu. Toh demi kesembuhan pasien itu sendiri. Ya, itulah seperti mengapa itu. enaknya di satu tempat. Ya, Bu, betul. Ya? Kalau berobat di satu tempat, cepat reaksinya. Seperti gitu. itu. Jadi terkendali semua. Misalnya di apa namanya? Dia sebelumnya sakit, misalnya suatu rumah sakit ya, kebetulan kami kan rumah sakit khusus mata ya. Misalnya nanti kan berobat di rumah sakit yang memiliki beberapa poli mata, poli lain-lain seperti itu. Nah, apabila dalam satu rumah sakit dan informasi riwayat penyakit dan riwayat obatnya terangkum dalam rekam mediknya, akan memudahkan si dokter. Termasuk apabila dokter memberikan rujukan ke Fatma misalnya, itu akan terbantu sekali seperti itu. Jadi lagi-lagi diingatkan Bu Yuyun bahwa lebih enak satu tempat, biar komunikasinya lebih cepat. Ya, gitu, walaupun tidak satu tempat, informasi di awal apabila si pasien tersebut akan dirujuk ke rumah sakit yang di atasnya, itu informasi itu akan tersampaikan seperti itu dan akan digali lagi, nantinya akan tetap digali lagi seperti itu. Kalau untuk penelusuran riwayat kesehatan nantinya apa pengaruh ke pemberian obat dan diagnosanya? Nah, itu kan sebenarnya udah kita bahas sebenarnya. Saya tapi pengen mengulik lebih dalam lagi. Kalau untuk dari sisi seorang apoteker atau farmasi pengaruhnya banget nggak sih Bu mengenai riwayat kesehatan ini Bu, mengenai diagnosa nih? Iya. Dari diagnosa kita akan tahu ketepatan seakurat apa begitu? Obat yang diberikan dokternya seperti itu. Misalnya apa namanya, dia infeksi berat ya, infeksi mata. Terus disertai dia punya riwayat sakit yang lain gitu ya. Nah, dari data yang tercatat, dia sebelumnya menggunakan obat dari dokter yang sama misalnya, atau dokter yang sebelumnya kan tercatat semua. Itu akan kita lihat, pasien ini sebelumnya mendapatkan terapi ini. Ternyata hasil terapinya, hasil itu setelah dia kan pasien selalu disarankan untuk kontrol ya.
oh ini ternyata perkembangannya masih perlu dibantu obat yang lain, seperti itu. Ya, nanti akan diresepkan. Iya, betul. Ke kami lagi kan, resep akan kami terima lagi. Kontrol berikutnya lagi dokter, oh ini kayaknya perlu ditambah lagi, seperti itu. Nah, si pasien kan akan, loh kok obat saya banyak? Kok nambah lagi nih? Nah, ini apa? Kenapa? Ya, ada apa? ada apa? Seperti itu. Nah, itu pihak farmasi akan bisa membantu. Untuk Kami tetap panduan dari Rekamedik itu akan membantu menjelaskan ke pasien kenapa diberi obat itu, tujuannya apa. Bisa jadi si pasien itu waktu kontrol itu mengeluh, dokter saya pakai ini kok jadinya gini. Obat itu yang diberikan itu mungkin bisa mengurangi dari keluhan yang diberikan oleh pasien tersebut, atau untuk meningkatkan efek terapinya. Seperti mungkin terapi yang pertama itu kok tidak seperti yang diharapkan oleh si dokter ya, misalnya perkembangannya kok ada sedikit lambat. Perkembangannya kok seperti ini, harusnya seperti ini. Nah, itu jangan berprinsip bahwa dokter kok coba-coba, tidak, bukan seperti itu. Bukan dokter coba-coba, harus semua lewat analisis ya Bu. Dokter iya betul, Menganalisa, itu perlu proses seperti itu. Harus itu, jadi bukan cuma main-main saja loh dokter itu. Bukan cuma menganalisa, dicoba seperti ini, dicoba seperti itu, bukan ya Bu ya? Ya, seperti itu. Oke. Itu tujuannya tetap kesembuhan dari si pasien sendiri, dan kami nanti dari farmasi akan membantu menjelaskan apa sih fungsinya obat ini, bagaimana cara memakainya supaya hasil terapinya lebih maksimal. Jangan lupa cara pakai obat juga akan mempengaruhi kesembuhan. Nah, karena kalau ngomongin cara obat ini mau saya nanyakan, Ibu udah bilang duluan ini. Aduh, cara obat tuh bagaimana yang baik. Nah, ini yang mau saya tanyakan, tapi ternyata kita kena iklan. Jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Ya, cara obat. Masih bersama saya Ika dan juga Bu Yuyun dan Mutiara Sehat spesial edisi dengan Rumah Sakit Mata Fatma Sidoarjo. Sebelum iklan kita udah mengulik tentang bagaimanakah riwayat kesehatan, tentang bagaimanakah riwayat pengobatan, dan bagaimanakah rekam medis sangat berpengaruh kepada diagnosa dokter dan tindakan dokter selanjutnya yang akhirnya bisa dikomunikasikan kepada farmasi. Begitu ya Bu ya? Betul. Nah, di situ yang harus kita jujur sebagai pasien. Jangan menyimpan dusta di antara kita. Benar kan Bu ya? Iya, betul. Karena sekali. kalau dusta di antara kita nanti tiba-tiba alergi loh, tiba-tiba nanti salah, bukan salah, karena tidak ada komunikasi, akhirnya obat itu menimbulkan alergi. Iya, bisa jadi. Nah, bisa jadi duplikasi obat. Nanti yang disalahin itu rumah sakitnya lagi nanti. Nah, itu harus komunikasi dari awal di pendaftaran, ditanyain pihak rumah sakit, begitu ya Bu? Bagaimanakah, apakah ada alergi obat, apakah bagaimana riwayat kesehatannya, dan minta rekam medisnya, itu semua harus dituruti sesuai prosedural. Ya Bu ya? Nah, mengenai obat, jangan juga asal minum, karena di tiap obat biasanya kalau kita sakit ada 3x1, 3,5 itu Bu ya. Jangan-jangan nanti pengen cepat sembuh diminum semua, ini kan nggak boleh ya Bu. Sebenarnya cara konsumsi obat yang bagaimana yang bisa mempengaruhi tingkat kesembuhan pasien. Dokter biasanya sudah meresepkan obat sesuai dengan tujuan terapinya, seperti itu ya. Dan pihak farmasi juga akan memberikan edukasi ke pasien bagaimana cara menggunakan obat yang betul, seperti itu. Tetapi banyak pasien juga yang tidak disiplin dalam pemakaian obat, menganggap bahwa saya sudah sembuh, saya khawatir itu nanti jadi racun karena obat adalah racun, beranggapan seperti itu.
Padahal obat tersebut didapat pasien tidak dengan beli sendiri, tapi atas rekomendasi dokter. Tetapi lagi-lagi, walaupun dokter sudah memberikan obat sesuai dengan terapinya, sesuai dengan penyakitnya, kenapa kok pasien satu dengan yang lain kok berbeda? Tingkat kesembuhannya lama, kesembuhannya. Salah satunya dari cara penggunaan obat. Cara penggunaan obat ini di sini adalah disiplin penggunaan obat, ya. Terutama untuk antibiotik, obat minum, ya, itu harus lebih disiplin, ya. Jangan sampai jeda 1 hari, 2 hari, 3 hari, apalagi cuma sehari minum terus tidak diminum, alasan lupa atau lagi-lagi merasa obat itu racun atau seperti itu. Dan kedua, menambah cara jumlah frekuensi pemakaian. Jadi tidak dengan saran dokter, tapi diputusi. Biasanya pasien itu memutuskan sendiri, saya maunya sekian, harusnya sehari 2 kali misalnya obat tetes mata. Karena si pasien merasa saya pengen cepat sembuh, semuanya aja deh diteteskan berkali-kali, tidak tahu bahwa obat tersebut akan memberikan efek yang tidak diharapkan. Seperti itu, malah tidak sembuh, malah muncul penyakit lain dari mata ataupun mengganggu organ tubuh yang lain, seperti itu. Jadi tetap gunakan obat ya sesuai dengan arahan dari dokter. Dan tentunya pihak farmasi akan menjelaskan ada beberapa obat yang akan memberikan efek. Kita tidak tutup mata bahwa semua obat itu akan ada efek lain selain efek terapi yang diinginkan, ya, yang diharapkan. Nah, itu pihak farmasi akan menjelaskan, Bapak kalau pakai obat ini itu ada rasa tidak enak, tidak nyaman. Contohnya untuk di kasus di mata. Pasien ini harus pakai obat, ya, obat minum ini. Dalam hal ini ada obat untuk membantu untuk menurunkan tekanan bola mata, ya. Tapi memberikan efek samping dia merasa kesemutan, geringan, seperti itu. Gitu, ya, seperti itu. Nah, apakah efek ini bisa ditoleransi? Ya. Selama efek samping itu bisa toleransi dan pasien, pasti kan kita tanya, Pak, gimana rasanya? Apakah merasakan ini? Kalau pasien akan ngomong, iya Mbak, nah ternyata saya kok ada merasa seperti ini. Tentunya nanti farmasi akan konsultasi ke dokter, Dok, ini pasien ternyata ada mengeluhkan efek seperti ini. Apakah efek ini bisa toleransi? Bisa, Dok. Nah, nanti akan diberikan obat tambahan, obat penunjang yang akan menurunkan efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut, termasuk dibantu dengan makanan, seperti itu. Nah, itu iya, jangan tiba-tiba dihentikan tanpa konsul dokter, paling enggak pengen cepat sembuh soalnya. enggak, karena ketakutan, kok efeknya seperti ini. Ya, dia minum obat itu kalau efeknya seperti ini. Kalau dibicarakan, segera diinformasikan ke rumah sakit. Nah, itu tentu akan kami bantu tanpa perlu pasien menghentikan secara tiba-tiba obat tersebut. Apakah obat itu perlu dihentikan atau tidak? Itu kan berdasarkan diagnosa atau pemeriksaan dari di awal yang telah dilakukan oleh dokter, seperti itu kan. Jadi segera mungkin bila merasakan ada sesuatu efek yang ditimbulkan dari obat tersebut, sampaikan ke kami. Langsung. Nah, dengan seperti itu harapannya kesembuhan itu akan tercapai, seperti itu. Betul. Jangan diem aja gitu, ada obat jangan diem aja, ujung-ujungnya nyalahin yang rumah sakitnya, begitu mungkin Bu, jadi ya. Obat tetap digunakan sesuai petunjuk dokter, tetapi efek samping yang diberikan juga dapat ditoleransi. Mungkin bisa saya tambahin ya Bu, pantangan juga jangan lupa itu. Kadang ada makan pantangan yang nggak boleh, tapi alah dikit aja. Aduh, ternyata ini gara-gara obat ini. Dari makanan, lifestyle juga harus diperhatikan. Walaupun juga ada obat juga harus memperhatikan yaitu lifestyle-nya. Sedetail itu Rumah Sakit Mata Fatma bukan hanya menerima pasien
asal-asalan begitu ya Bu. Benar-benar rekam medisnya dilihat, lagi-lagi saya bahas rekam medis dan pentingnya acuan kami di sini tetap untuk mengambil suatu keputusan, acuan kami rekam itu medis adalah rekam medik. Makanya perlu kejujuran dari si pasien dan perlu kerjasama dari keluarganya yang pada saat itu ikut mendampingi pasien. Oh, luar biasa, Rumah Sakit Mata Fatma. Gak kerasa sudah selesai segmen tentang informasi pentingnya riwayat kesehatan, riwayat pengobatan, juga rekam medis dan disiplin untuk aturan pakai atau minum obat. Betul ya Bu. Sekali. Itulah closing statement dari Ibu Yuyun sebagai apoteker di Rumah Sakit Mata Fatma. Jadi jangan minta sembuh diminum semua, tetap ada aturan pakai dan informasi, edukasi, sosialisasi tentang bagaimanakah obat ini ya biar nyampe ke masyarakat. Ayolah jujur dengan keadaan diri sendiri. Begitu mungkin Bu ya. Betul. Aduh matur nuwun sangat Bu, rawuhnya ke sini Jojo dari Sidoarjo. Sehat-sehat selalu dan sukses terus buat Rumah Sakit Mata Fatma. Amin. Matur nuwun semuanya, semoga obrolan kami memberikan ilmu yang bermanfaat untuk pemirsa MTV. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.